Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, kegiatan sidang Kongres 4 Kidzania Surabaya IPT Santos Jaya Abadi resmi dimulai. Congrats kids! Kongres Kids ini sendiri adalah badan legislatif Kidzania yang kami pilih, yang tujuannya adalah membahas isu-isu penting dan nantinya akan membuat laporan secara kolektif. Kalau sebelumnya di Kidzania adik-adik semua melihat miniaturnya, saat ini ada di pabrik wujud aslinya. Kesannya sih pasti sangat positif sekali ya, karena saya dulu tidak mempunyai kesempatan-kesempatan seperti ini, dan sekarang dari Kidzania mempunyai program atau acara seperti ini tuh sangat-sangat bagus untuk anak-anak zaman sekarang, karena dia seperti mempunyai head start yang akan nanti mereka manfaatkan untuk future mereka. Jadi ini sangat-sangat bagus untuk mereka menambah ilmu, mempunyai experience baru yang akan bermanfaat bagi mereka nanti untuk future mereka. Kopi pertamanya diberi nama Hapucan, dan akhirnya kemudian beliau membuat produk baru yaitu namanya kapal api. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, kegiatan sidang Kongres 4 Kidzania Surabaya IPT Santos Jaya Abadi resmi dimulai. Hal yang perlu diperhatikan bagi kesehatan ketika mengonsumsi produk kopi dari kapal api, baik bagi anak, remaja maupun orang dewasa. Apa yang dilakukan Kapal Api Group untuk mengurangi dampak lingkungan seperti emisi karbon? Kopi itu kita olah bagaimana caranya bisa menjadi pupuk kompos, dan itu sudah kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman. Mendukung kesejahteraan karyawan dan masyarakat di sekitar pabrik, baik melalui keselamatan kerja maupun program sosial. Bagaimana perusahaan menjaga konsistensi rasanya? Terima kasih. Apakah mereka juga membantu proses produksi kopi ini menjadi lebih ramah lingkungan lagi? Bagaimana Kapal Api Group berkontribusi
berkontribusi dalam mendukung dunia pendidikan melalui program edukasi seperti kunjungan industri, kelas instalasi, atau kerjasama dengan sekolah dan perguruan tinggi. Akan jauh lebih stabil dibandingkan kita menggunakan mesin yang masih sangat manual, yang masih perlu banyak intervensi orang. Program apa saja yang disediakan perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan? Hai. Halo semuanya, nama aku Andrea. Nama aku Akmal. Nah, hari ini kita akan presentasi tentang hasil laporan kami kunjungan kerja ke kapal api dari Komisi Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, kontribusi kapal api Group dalam mendukung pendidikan. Kapal api Group menyediakan kunjungan industri untuk sekolah dan lain-lain. Kedua, mengenalkan khalayak umum tentang kopi melalui kunjungan kerja. Jenisnya melalui SCA Academy. Dan yang terakhir dengan edukasi yang diberikan SDM karyawan lebih meningkat. Yang kedua, program peningkatan pengetahuan dan kinerja karyawan. Kapal Api Group mengadakan lomba untuk para karyawan untuk mendorong mereka untuk terus berinovasi sehingga kopi kapal api dapat menjadi global coffee company yang inovatif. Training bagi karyawan untuk lebih mengerti tentang pekerjaannya sehingga dapat ahli dalam mengerjakan tugas masing-masing karyawan. Ketiga, nilai-nilai yang ditanamkan Kapal Api Group kepada generasi muda. Karyawan diedukasi mengenai core value Kapal Api Group, yaitu We See to Win, Excellence, Customer Focus, Continuous Development, Winning Team, and Integrity, agar paham sikap apa yang perlu diperhatikan selama bekerja. Kapal Api Group dapat menanamkan sikap cinta pada produk lokal melalui kunjungan kerja dengan menjelaskan sejarah lengkap Kapal Api Group pada generasi muda. Edukasi official partner G20 juga dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Thank you. Thank you. Greetings, we are from the Commission of Technology and Communications from Kidzania, Surabaya. I am one of the Congress kids, Fauzan, and I'm with Sharon. And today we'll be presenting our report from the visit in Kapal Api Factory. Starting with you, Sharon. So, the advance of technology, machines are used to automate production process, including the grinding, roasting, cleaning, and packaging for the coffee. This increases efficiency and eliminate human error. And there is also the discussion about manual or automation. Turns out, Kapal Api Factory uses digital and technology in their production. They started using it in 1992 with the introduction of the machine RN500. And by straying away from manual methods, production is ensured to be energy safe, environmentally safe, and also effortless. International collaboration. Kapal Api has machines from international collaboration with Germany and Denmark. Countries such as China, USA, Australia, and Japan have visited factories in Indonesia as well. And finally, we want to talk about the digital support for communities. Support for workers through applications, websites, and also social media. It can educate
raise awareness, and also increase the work efficiency in the factories and offices. There's also transparency about the Kapal Api programs. For example, like the creative agropreneur, which is empowering local communities by making them have innovations into Kapal Api. And this is shared through their official Instagram accounts. That's all from us, Communication and Technology Commission. I'm Sharon. I'm Fauzan. Thank you. Thank you. Hai, kami dari Komisi Sosial, Kesehatan, dan Lingkungan. Ini adalah hasil laporan kami dari Kapal Api. Nah, di sini adalah pertanyaan kami dan ini adalah pertanyaan 1. So today we learned that the strengths of coffee is that it gives you energy, motivation to work, and also to do activities, different types of activities, especially physical and mental. Now the thing is, even though these are the good things about coffee, we also have to watch out for its side effects. So that is the reason why it is recommended to drink coffee for 10 and above only. And even when we do drink coffee, we need to regulate our times so we wouldn't get hypercaffeine. Now the second is that how they manage carbon emissions and plastic usage. Now, the first things first we need to know is that they definitely follow the standards to a T. They do not let anything pass. So the first thing we need to know is that they follow the standards to a T. They do not try to find loopholes, no. They follow it very strictly. Second, they save energy by using motion detector lights for some of the places. So when people are not there, the lights can turn off automatically, which also produces less carbon emissions because they use less electricity. Third, they recycle plastic by making merchandise like bags, tissue boxes, and etc. And that way we can save the plastic so we don't throw it away. Untuk pertanyaan ketiga, jawabannya adalah PT Santos Jaya Abadi menerapkan SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan Kerja serta menyediakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan ambulans. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT Santos Jaya Abadi diantaranya adalah bersih-bersih masjid, bagi-bagi sayur, kerjasama dengan sekolah di sekitar pabrik, dan lainnya. Dan juga memberi penghasilan tambahan bagi warga sekitar di desa sekitar pabrik dengan cara warga sekitar bisa membuat kerajinan dari saset kopi yang tidak digunakan menjadi karya seperti tas, dompet, pouch, dan lain-lain. Dan hal itu semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi dan misi dari PT Santos Jaya Abadi adalah tumbuh bersama sebagai global coffee company yang inovatif dengan misi menyediakan produk unggulan yang berbasis kopi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan peningkatan mutu produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan terus-menerus. Baik, kami dari Komisi Sosial, Kesehatan, dan Lingkungan mengundurkan diri. Saya Aelva Harriet Graciela. Saya Kirana Sufa Pratista Asafa. Saya Cedric. Saya Claire Elisha Nyoto. Izin mengundurkan diri. Kapal Api, jelas lebih enak. Laporan sidang Kongres 4 disahkan dan sidang Kongres 4 secara resmi dinyatakan ditutup. Yang bikin aku lebih tertarik untuk mempelajari hal-hal tentang kopi. Udah jadi nih. Cheers dulu nggak sih? Cheers!
kapal api jelas lebih enak.